Oke, selamat siang para hadirin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai exploring the landscape of food tax and agri-tax. Oke, jadi ini landscape yang telah kami buat mengenai food tax. Jadi yang pertama itu ada alternatif protein, kemudian ada alternatif nutrition. Selanjutnya itu adalah mengenai cake and patisserie. Jadi di cake and patisserie ini ada dua cabang mengenai custom and specialized cakes and bread dan kue tradisional. Jadi yang kami pilih itu adalah mengenai bread and traditional cakes. Nah, jadi kenapa kami pilih itu? Tentu saja makanan tersebut relevan dengan dalam konteks Indonesia karena makanan tersebut itu bersifat universal atau dapat dikonsumsi semua masyarakat. Oke, selanjutnya pelanggan potensialnya siapa aja sih? Jadi yang pertama itu ada masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu semua orang dari berbagai lapisan masyarakat yang menyukai roti dan kue tradisional. Kemudian ada pencinta makanan yaitu individu yang menyukai mencoba makanan baru dan unik. Selanjutnya adalah penggemar kue khas daerah, ada pasar wisatawan atau turis juga, kemudian ada pemilik kafe dan restoran. Selanjutnya masuk mengenai masalah spesifik apa yang dihadapi pelanggan yang dapat diatasi oleh teknologi tersebut. Jadi masalah yang kami ambil itu adalah mengenai inovasi produk. Jadi masalahnya itu mengenai kesulitan dalam mengembangkan produk baru atau variasi kue yang menarik. Jadi solusinya itu ialah pengembangan teknologi dalam penelitian dan pengembangan atau kita sebut research and development. Oke, selanjutnya mengenai sifat dari masalah tersebut. Tergolong terang-terangan kah, laten, krisis, atau tidak dapat hindari. Jadi sifat dari masalah yang kami ambil itu adalah terang-terangan. Jadi masalah ini bersifat jelas dan terlihat dengan mudah. Misalnya ketika ada kesulitan teknis dalam mengimplementasikan fitur tertentu dalam suatu produk. Jadi kenapa kami bilang masalah ini terang-terangan juga karena dapat kita lihat ketika suatu produk itu tidak ada inovasi, maka produk itu hanya itu saja begitu. Oke, selanjutnya itu adalah pendekatan sistematis. Jadi pendekatan apa saja yang kami lakukan? Jadi pendekatan kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah pertama kita harus mengidentifikasi stakeholder. Jadi kita identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh inovasi produk. Kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data awal. Jadi kita kumpulkan data kualitatif dan kuantitatif yang relevan untuk memahami konteks pasar dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu adalah perumusan pernyataan masalah. Jadi kita mengartikulasikan pernyataan masalah dengan jelas dan rinci. Selanjutnya itu ada wawancara pelanggan lanjutan. Lakukan wawancara lebih lanjut dengan kelompok pelanggan potensial untuk mendapatkan umpan balik yang lebih rinci. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh kelompok kami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana validasi langkah demi langkah. Nah, di sini kami akan melakukan langkah identifikasi stakeholder, yang dimana di minggu pertama kami akan mengidentifikasi pemangku kepentingan utamanya. Lalu langkah selanjutnya kami akan mengumpulkan data awal. Nah, di data awal ini kami akan melakukan di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, di sini kami akan mensurvei dan wawancara singkat untuk mengumpulkan data awal tentang pasar dan kebutuhan pelanggan yang ada. Lalu di langkah selanjutnya kami akan melakukan perumusan pernyataan masalah. Nah, di sini kami akan melakukan uh, pernyataan masalah yang jelas berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu langkah selanjutnya kami akan melakukan wawancara pelangganan lanjutan. Nah, ini di minggu kelima. Kami melakukan wawancara lebih lanjut dengan kelompok pelanggan yang potensial. Oke, nah selanjutnya di sini kami akan melakukan langkah pelaksanaan. Nah, di sini akan ditentukan peran tim untuk setiap langkahnya. Jadi, di langkah pertama itu identifikasi stakeholder. Nah, di langkah ini kami akan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, termasuk pihak internal. Lalu kami akan melakukan susun daftar pertanyaan dan sumber daya untuk mendekati pemangku kepentingan. Lalu di langkah selanjutnya adalah pengumpulan data awal.
Sini kami akan melakukan survei dan wawancara yang terfokus pada pemangku kepentingan internal dan eksternalnya. Lalu kami akan gunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pasar dan kebutuhan pelanggan kami. Lalu langkah selanjutnya itu adalah perumusan pernyataan masalah. Nah, di perumusan pernyataan masalah ini, kami akan sintesiskan hasil survei dan wawancara untuk merumuskan pernyataan masalah yang jelas dan terinci. Lalu kami pastikan pernyataan masalah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pelanggan kami. Nah, lalu di langkah yang terakhir itu kami akan melakukan wawancara pelanggan lanjutan. Nah, di sini kami akan mengatur dan melaksanakan wawancara lebih lanjut dengan berfokus pada kelompok pelanggan potensial. Lalu kami akan fokus pada pemahaman mendalam tentang persepsi, konsep, produk, dan tanggapan pelanggan. Nah, lalu untuk penjelasan mengenai Agritech, saya persilakan kepada teman saya. Oke, saya akan membahas tentang Agritech. Ini adalah cabang-cabang dari Agritech. Yang pertama itu adalah alat penanaman, terus dibarengi dengan dua bagian, yaitu dua aspek, yaitu transplanter yang menghasilkan padi dan kemudian corn-speed planter yaitu menghasilkan jagung. Dan kemudian ada alat pembersih yaitu seperti garu, yaitu berfungsi sebagai bersih rumput, dan kedua yaitu cangkul, yaitu yang berfungsi sebagai tanah. Tiga, alat pengolahan tanah seperti traktor yang pengolahan tanah. Kemudian rotavator dan pengolahan tanah. Sini juga ada sebelah kiri saya ada alat penyiraman dan alat pemotongan, dan juga alat pemanen. Ini adalah salah satu yang kami pilih, yaitu alat penanaman di bagian transplanter yang menghasilkan padi. Apakah transplanter ini sangat relevan dalam teknologi penanaman? Ini sangat relevan karena transplanter ini lebih efektif dan efisien karena dapat membantu petani lebih cepat dalam menanam padi. Oke, pelanggan potensial kami itu adalah petani padi. Masalah yang diatasi dalam teknologi ini yaitu tanaman padi yang awalnya lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan sekarang semakin cepat dan singkat tanpa membutuhkan banyak tenaga kerja. Oke, sifat dari masalah teknologi yaitu ketidakefisienan waktu pada saat penanaman dan ketergantungan pada tenaga manusia. Oke, slide berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Aritra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan sistematis. Pendekatan yang kami lakukan bertujuan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas, yaitu yang pertama pendekatan yang holistik yang mencakup teknologi, pendekatan pelatihan keterampilan, pendekatan secara pengetahuan, pendekatan pendidikan manajemen waktu. Nah, rencana dan validasi yang pertama itu evaluasi, yang kedua konsultasi dengan petani, yang ketiga identifikasi perubahan. Pelaksanaannya ya, yang pertama yaitu persiapan pengadaan sumber daya. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan pada saat pemanenan padi dengan tujuan efisien waktu. Yang ketiga, melakukan pengecekan rutin pada teknologi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.